Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayima Aprilia Zauzan dari jurusan BK Offering A 2013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan riset kuantitatif yang berjudul Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif. Secara umum, analisis data itu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting untuk diajarkan, dan membuat kesimpulan agar mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menyiapkan data, yang pertama, memberikan skor terhadap data dan membuat buku kode. Yang kedua, menentukan tipe skor yang akan digunakan. Dan yang ketiga, menyeleksi program komputer dalam rangka menginput data ke dalam program dan memberikan dan membersihkan data. Menganalisis data ada dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Menganalisis data yaitu mendeskripsikan kecenderungan untuk variabel tunggal atau pertanyaan pada instrumen. Yang selanjutnya, membandingkan dua atau lebih variabel kelompok dari sisi variabel independen dalam hal variabel dependen. Dan selanjutnya, mengaitkan dua atau lebih variabel. Yang ketiga, mengetes hipotesis tentang perbedaan antar kelompok atau hubungan antara variabel-variabel. Ada 5 langkah dalam menguji hipotesis. Yang pertama, mengidentifikasi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan level of significance atau alpha level ke dalam rangka untuk menolak hipotesis 0. Dan yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, hitung statistik sampel. Dan yang terakhir, membuat keputusan tentang menerima atau menolak hipotesis 0. Dan teknik analisis data, yang pertama, identifikasi tema-tema dari data yang dikumpulkan secara induktif dari tema-tema yang besar menjadi kecil. Yang kedua, untuk setiap tema ataupun kelompok dapat dibuat kode. Umpamanya, kode untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ajukan pertanyaan-pertanyaan kecil, misalnya siapa, apa, mengapa, dan lain sebagainya. Yang keempat, buatlah review keorganisasian dari unit yang diteliti, dari visi misi, tujuan, struktur, dan lain-lain. Yang kelima, petakan secara visual faktor-faktor yang terkait dan melatar belakangi dan yang diakibatkan oleh suatu hal. Misalnya, faktor-faktor yang melatar belakangi diakibatkannya oleh proses pembelajaran, hasil belajar, dan kegagalan belajar siswa. Yang keenam, buatlah bentuk penyajian dari temuan ke dalam bentuk label, grafik, tabel, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, kemukakan apa yang atau tidak ditemukan di dalam penelitian tersebut dan kemudian identifikasikan. Teknik interpretasi data. Yang pertama, perluaslah hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab, dan implikasi dari hasil analisis tersebut. Yang kedua, hubungkan temuan dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga, berilah pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan. Yang keempat, hubungkan hasil-hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya. Dan yang kelima, hubungkan atau tinjaulah teori yang relevan dengan apa permasalahan yang dihadapi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.